Anak juga merupakan potensi besar bagi manusia untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulai dari pahala mendidik, pahala memberikan nafkah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar ya ibadallah. Usikum wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa tuqratul mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam dan curahkan ke hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di hari ke-22 atau 10 hari terakhir di bulan Dzulqa'dah ini, marilah senantiasa tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman wa tasdiqu bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yang ditekadkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dipraktikkan dengan amal perbuatan. Sementara takwa yang menjalankan semua perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta berusaha untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang jemaah Jumat rahimahullah. Jumat adalah hari yang agung. Dalam terminologi hadis, Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Hari Jumat adalah hari yang terbaik, di mana pada hari itu Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga serta dikeluarkan darinya, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dalam riwayat yang lain kita mengetahui bahwa keistimewaan hari Jumat adalah karena banyaknya keutamaan-keutamaan pada hari ini. Di antaranya adalah waktu yang mustajabah, yakni ketika khatib duduk antara dua khutbah. Kemudian di hari Jumat pula diampuni dosa-dosa kita bagi hamba-hamba Allah yang melaksanakan sholat Jumat. Dan juga keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat ini, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jum'ah adalahu nur ma bainal jum'atain, yang artinya barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, memancarlah cahaya baginya antara dua Jumat. Hadis riwayat Baihaqi, dan ini adalah hadis hasan. Ketika Al-Quran atau hadis menyebutkan hari, maka yang dimaksudkan adalah hari menurut perhitungan Qamariyah atau kalender Hijriyah, yaitu dimulai matahari terbenam hingga matahari terbenam esok hari, atau dari maghrib ke maghrib, mulai dari tengah malam, bukan dari tengah malam seperti dalam kalender Masehi. Maka membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat berarti waktunya terbentang antara maghrib pada hari Kamis malam Jumat hingga Jumat sore sesaat sebelum maghrib. Artinya bagi kita jamaah Jumat yang hadir di tempat yang mulia ini yang belum sempat membaca surat Al-Kahfi, maka masih ada kesempatan untuk hari ini hingga sore nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi tersebut ada sebuah ayat yang menunjukkan perbekalan abadi menuju akhirat.
sekaligus mengingatkan kita dari fata morgana dunia, dari ketertipuan dunia. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita mentadabburinya bersama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbikas thawab wa khairun amana. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, yakni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, serta lebih baik bagimu untuk menjadi harapan. Dari ayat 46 surat Al-Kahfi ini menunjukkan kepada kita, mengingatkan bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Keduanya bukan segala-galanya, namun betapa banyak orang yang tertipu daya oleh harta, merasa bahwa harta adalah hal yang paling berharga, yang mampu menjamin masa depan serta kemuliaan demi kemuliaan, hingga banyak orang yang terjerumus dalam dosa-dosa karena berburu harta dengan cara-cara yang haram, atau tertipu dengan harta yang telah diperolehnya hingga ia tak lagi mempedulikan Allah yang Maha Pemberi rezeki. Syukur tidak ada, justru kufur yang dipelihara. Maka Al-Quran pun menunjukkan kesudahan orang-orang seperti Qarun yang takabur dengan hartanya, kekayaannya yang besar, hingga kunci istananya tak mampu dipikul unta, membuat ia celaka. Qarun beserta hartanya akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditelan oleh bumi. Barangkali dari sinilah orang-orang ketika menemukan harta dari dalam tanah menyebutnya sebagai harta Qarun. Demikian pula dengan anak, mereka adalah perhiasan dunia, seperti halnya harta. Di satu sisi ia bisa berbuah surga jika dicari dengan cara-cara yang halal, disyukuri, ditunaikan kewajiban zakat, dan dipakai untuk memperjuangkan agama Allah atau ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak juga merupakan potensi besar bagi manusia untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari pahala mendidik, pahala memberikan nafkah, pahala yakni potensi amal jariah yang pahalanya akan terputus kematian kita ketika kita meninggal dunia, yakni apabila kita memiliki anak soleh dan mendoakan kita sampai buah pendidikan Islami yang diterimanya. Namun di sisi lain, sebagai zina atau perhiasan, anak juga bisa mencelakakan kita. Itulah saat dimana anak hanya dibangga-banggakan sebagai penerus keturunan tanpa disertai pendidikan Islam, hingga kemudian ia menjadi anak yang durhaka atau malah orang tua yang terseret ke dalam kecelakaan karena anaknya. Misalnya jika demi anak kemudian orang tua menempuh jalan-jalan yang haram dalam memenuhi keinginannya, atau membangga-banggakan anak laki-laki hingga seakan-akan menjadi harapan tertinggi dalam kehidupannya. Pada periode Makkiyah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Makkiyah yang bernama Uqbah, yang memusuhi Rasulullah SAW. Ia menyebut Rasulullah sebagai abtar, orang yang terputus, karena semua anak laki-laki baginda Rasulullah SAW wafat di saat kecil. Namun ternyata sampai hari ini nama baginda Nabi besar Muhammad SAW terus dikumandangkan tanpa putus, meskipun semua putra-putra beliau wafat di waktu kecil. Justru Uqbahlah yang menjadi abtar atau terputus baik dari rahmat maupun dari kenangan-kenangan sejarah. Dalam ayat lain disebutkan bahwa anak tak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang lapang atau hati yang bersih.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak ada yang berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka harta dan anak pada awalnya ia adalah netral, bisa menjadi sarana ke surga, namun juga bisa menyeret kita ke dalam neraka ketika kita tidak pandai-pandai mengelolanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Penggalan kedua dari ayat 46 dari surat Al-Kahfi itulah yang sangat menarik, bahwa jauh di atas perhatian kita pada perhiasan dunia berupa harta dan anak-anak, menyibukkan diri dengannya atau khawatir tanpa keturunan kita, semestinya kita mengutamakan al-baqiyatus shalihah, yakni amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dari Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Apa itu al-baqiyatus shalihah? Secara bahasa artinya adalah amalan-amalan yang kekal lagi baik, mengekalkan pelakunya berada di alam surga. Amal apa yang dimaksud? Sahabat Utsman bin Affan dan sahabat lainnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amalan al-baqiyatus shalihah adalah 5 kalimat zikrullah, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allah maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berzikir kepada Allah dengan memperbanyak membaca 5 kalimat tersebut merupakan amal yang akan mengekalkan pelakunya di dalam surga hingga pantas untuk dijadikan harapan. Jamaah Jumat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sa'id bin Jubair mengungkapkan penjelasan lain mengenai al-baqiyatus shalihah, bahwa al-baqiyatus shalihah itu tidak lain adalah salat 5 waktu. Maka mereka yang menjaga dan mendirikan salat 5 waktu dengan berjamaah niscaya menjadi amal yang akan mengekalkannya di dalam surga yang abadi. Ibnu Abbas juga menyampaikan bahwa al-baqiyatus shalihah adalah ucapan yang baik, perkataan yang baik, entah itu zikir maupun dakwah, entah itu mengajak kepada hal-hal yang baik atau mencegah dari hal-hal yang mungkar atau hal-hal yang salah. Sedangkan pendapat yang lain, yang lebih umum, yang lebih masyhur, yang kemudian dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari adalah yang mengatakan bahwa al-baqiyatus shalihah adalah amal soleh secara umum yang meliputi ibadah mahdah, yakni ibadah khusus seperti salat 5 waktu, bisa berbentuk amal lisan seperti zikir, khususnya 5 kalimat zikir yang tadi, bisa pula ucapan-ucapan yang baik, kemudian dakwah dan segala amal yang bisa dikategorikan sebagai ibadah, baik ibadah khas maupun ammah. Maka hendaklah kita seiring dengan nasihat khatib pada kesempatan yang berbahagia ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk memperbanyak amal-amal kebajikan, amal-amal kesalehan, meningkatkan keimanan, mempertebal keyakinan, menebar manfaat bagi ikhwan fillah kita, bagi sesama kita, berinvestasi sebanyak-banyaknya al-baqiyatus shalihah atau amal-amal kebajikan, karena hanya itulah yang menjadi harapan kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi insan yang saleh,
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan keturunan yang soleh dan solehah, serta diberikan rezeki yang subur, makmur dan barokah. Dan ketika ajal menjemput kita ditakdirkan dalam keadaan husnul khatimah, diampuni atas semua kehilapan dan dosa kita, dan mendapatkan jannah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala Mustafa Sayyidina Rasulullah Siddiq wal Wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ilayhi al-wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والكريم واللسان وإلى القرب أهل الفحش والمنكر والله يا أيها لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا ولم يزدكم وسلموا فليؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.